Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Udah pada makan siang? Belum. Yang belum makan, kenapa belum makan? Ya udah nggak apa-apa. Nanti habis ini, ya udah. Terus gimana kalau nggak bawa uang? Oke, masih siap ya belajarnya ya? Udah habis istirahat, harusnya tadi udah makan. Yang belum makan, oke ditahan dulu. Nanti makannya setelah jam pelajarannya selesai, oke? Oke, hari ini kita mau ngelanjutin materi yang sebelumnya udah kita pelajari nih. Coba, ada yang tahu hari ini kita mau bahas apa? Fungsi kuadrat. Oke, fungsi kuadrat. Sebelum fungsi kuadrat, pertemuan kemarin kita udah membahas apa ya? Ada yang inget nggak? Fungsi linear. Terus sebelum fungsi kuadrat kemarin kita bahas apa? Persamaan kuadrat. Oke, kita lihat. Oke, coba diperhatikan anak-anak semuanya. Ada dua gambar sebelah kanan dan kiri. Kira-kira gambar ini merepresentasikan apa sih? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke, Arianti coba. Melengkung sama Ibu. Melengkung. Iya, yang satu tuh ke atas yang ngadepnya ya, kalau yang satunya ke bawah Bu melengkungnya. Oke, selain itu mungkin ada yang lain? Lesti. Bu, itu kurva bukan Bu? Kurva, oke. Kurva apa? Kurva apa? Kurva kuadrat. Fungsi kuadrat maksudnya. Ya, kan di sini ada tulisan fx sama dengan x pangkat 2 atau x kuadrat. Oke, ada lagi mungkin yang lain yang mau jawab atau udah? Oke, udah. Oke, ya betul. Nah, kita next ya. Coba kita lihat ini sebenarnya namanya apa? Garis persamaan garisnya bentuknya dia apa sih? Parabola. Betul. Nah, ini di grafik fungsi kuadrat. Oke, sekarang masuk ke tujuan pembelajaran. Boleh Pamba dibaca tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami bentuk fungsi kuadrat. Yang kedua, menjelaskan karakteristik fungsi kuadrat. Yang ketiga, menentukan akar-akar, titik potong, sumbu, dan titik puncak fungsi kuadrat. Yang keempat, menggambar grafik fungsi kuadrat secara tepat. Oke, nah pertemuan kemarin kita udah membahas tentang persamaan kuadrat. Jadi harusnya kalian semua masih ingat gak nih bentuk umum fungsi kuadrat? Masih Bu. AX kuadrat Oke, betul. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke. Ini untuk, boleh dilihat lagi. Ini untuk mind map-nya. Nanti bisa dilihat ya. Yang warna merah ini materi-materi prasyaratnya sebelum membahas persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Oke. Sip. Kalau misalnya masih ingat tadi rumus umum persamaan kuadrat, coba kita lihat. Tentukan apakah persamaan matematika di bawah ini merupakan persamaan kuadrat. Yang bagian A, ini persamaan kuadrat atau bukan? Iya. Iya atau tidak? Iya. Iya atau tidak? Iya. Yang iya angkat tangan. Saya. Kenapa iya? Karena ada kuadratnya. Oke, kalau yang tidak, kenapa jawabannya? Iya, ada berderajat 3. Coba kita lihat jawabannya yang A dulu ya. Kita lihat jawabannya. No. Jadi yang pertama dia bukan persamaan kuadrat. Karena di sini ada pangkat 3-nya kan dilihat dari pangkat tertingginya. Oke? Ada pangkat 2, ada pangkat 3. Berarti tertingginya pangkat 3. Oke, berarti kalau yang B? Iya. Yang B iya. Yang B? Iya. Oke, coba di mana pangkat 2-nya, di mana pangkat kuadratnya? Di 3x kuadrat. Oke, kita cek jawabannya. Yes. Yes. Oke, sekarang yang C, coba yang C. Tidak. Tidak atau iya? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada kuadratnya. Oke, coba. Siapa yang jawab iya? Caca. Oke, kita cek iya atau tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena dia nggak ada pangkat kuadrat ya. Kan itu 1/x. 1/x kalau x-nya naik jadi? X-1. Betul, x-1. Good. Keren banget kamu Fauzia. Nih jawabannya ya. Oh, di Intel. Oke, sekarang kita ingat lagi nih. Kemarin faktorisasi udah diajarin ya sebelumnya. Ada yang bisa mau jawab nomor A? Ada yang mau jawab nomor A, dijabarkan persoalannya?
Oke, boleh Pau. Iya, di papan tulis. Dijabarkan persoalannya. Ya, Hanifah. Ke yang A. Ada lagi nggak ya spidolnya? Coba si Leski, coba ada yang bisa nggak ya? Dikali pelangi ya sih? Iya. Pelangi matematika. Cihuy. Kayaknya nggak ada deh, nggak nyata. Nggak nyata berarti habis sih. Jangan lama-lama ini tulisnya ya. Yang pertama dalam kurung X plus 2, kemudian tutup kurung, ada dalam kurung lagi X plus 3. Gimana tuh kemarin caranya? Oke. Betul nggak teman-teman? Coba dilihat. Yang lain. Betul nggak? Jelasin coba. Hanifah jelasin. Kan soalnya X plus 2 sama X plus 3. Nah, kita menggunakan operasi perkalian silang. Itu mah kata saya namanya. Perkalian silang. Perkalian pelangi. Oke. X dikali X, X kuadrat. Lalu X dikali 3, 3X. Betul. 2 dikali X, 2X. Lalu 2 dikali 3, 6. Oke. Habis itu dijumlahkan menggunakan operasi hitung penjumlahan. X kuadrat ditambah 5X tambah 6. Oke, good. Pintar. Masih ingat berarti. Oke, kita tunggu Leskia yang bagian B. Oke, udah? Boleh dijelasin ke teman-teman yang lain? Jadi kan di sini ada 2x min 8 dikali x plus 5. Oke. Sama kayak cara Hanifah, kita kalikan pelangi. Jadinya 2x kuadrat ditambah 10x min 8x dikurang 40. Maka disederhanakan 2x kuadrat ditambah 2x min 40. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Hanifah dan Leskia. Oke, masih ingat ya? Jadi, kita akan next. Nah, ini jawabannya sama ya? Sama. Oke. Keren. Nah, ini tadi bentuk umum fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat gitu ya. Ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, dan c adalah konstanta dan nilai a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Dan x adalah variabel yang independen. Coba dilihat pertanyaan yang sebelahnya. Nilai a, b, dan c dari fungsi berikut adalah fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 1. Jawabannya kira-kira yang A, B, atau C? C. Yang C, betul? Betul. Oke, coba kita cek. A-nya sama dengan 1, B-nya 2, C-nya betul. Oke, gampang ya, masih inget ya? Nah, sekarang dilihat lagi. Untuk gambar 2 ini, kira-kira apa sih bedanya atau ada yang bisa menjelaskan? Gambar yang kanan itu apa, gambar yang kiri itu apa? Rangga, Bu. Oke, Rangga coba. Kalau yang kiri itu dia Yang kiri yang mana? Di kiri kamu tuh yang kiri mana saya, maksudnya? kiri saya Ibu. Sini? Iya. Yang ini? Iya. Oke, Kalau yang itu ini? dia X doang Ibu di situ. X doang? Iya. Mm-mm. Terus kalau yang kanannya dia X kuadrat. Oke, terus Jadi mungkin? kalau misalnya bentuk fungsi kuadrat jadinya dia membentuk kurva gitu Ibu. Kalau X ini aja- berarti fungsi kuadrat, kalau ini fungsi apa? Hah? Kalau ini apa? Linear aja, Linear. Persamaan garis lurus. lurus. Oke, good. Betul. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan materi SMP loh, ini ada penjelasannya. Ada yang mau menambahkan? Ada? Gradien? Bukan. Poinnya bukan di situ. Bukan. Oke, nggak ada lagi? Apa sih kalau yang ini kanan nih yang x kuadrat itu dia nanti ada y-nya tuh sama ya Bu, dari x-nya 2 titik, tapi y-nya nanti sama-sama 1 titik. Oke, Kalau oke. yang sebelah tuh 1x nilainya 1y gitu. Jadi kalau ini 2x bisa 1y. Oh iya. Oke, betul. Ya, betul ya, jawaban yang tadi Rangga sebut, yang Menil sebut itu udah betul. Tapi nanti di sini penekanannya bedanya, kalau ini tadi persamaan garis lurus gitu kan. Kemarin ada disebutnya apa? Fungsi linear dan non linear. Nah, kalau ini termasuknya fungsi linear atau non linear? Ada yang masuk? Linear. Oke, good. Kalau yang sebelah sana berarti masuknya non linear. Itu dia. Kuncinya di situ. Jadi fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat itu masuknya ke non linear. Oke. Sip. Sekarang Ibu minta kalian bagi kelompok menjadi 3.
Nanti kita coba kerjakan LKPD-nya ya. Waktunya 10 menit. Oke, gue udah ngerjain. Kak, kamu sama Pak. Oke, waktunya 10 menit. Dikerjain, ayo didiskusikan. Kalian udah bawa handphone atau Oke, boleh tenang. Kalian udah bawa handphone atau laptopnya, dibuka aplikasi GeoGebra-nya, oke? Nggak punya laptop, Bu. Ya udah pakai handphone, bisa pakai handphone. Ayo, waktunya 10 menit. Udah nih, Rangga kerjain. Ayo. Coba dikerjakan. Bu, Adit yang ngerjain, Bu. Dikerjakan Adit. Di make sure coba nanti dilihat. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Duduknya di yang betul di kursinya. Yang betul di kursinya. Yang betul di kursinya. Kan itu udah per kelompok, udah dibagi. Oke? Oke, udah semuanya? Sudah. Oke. Ada yang mau maju untuk yang nomor? Oke, boleh maju. Ayo, cepet banget ya. Bu, tapi Adit tadi ngerjainnya cepet banget. Berarti dia pintar, berarti dia jago. Smart. Smart. Ayo. Kamu namanya Adit atau Rangga sih? Adit. Ya Adit sesuai Rangga. aja, ibu maunya apa? Oke, coba dijawab. Ayam. Untuk yang pertama gimana? Ini bikin tabelnya berarti, Bu? Yap, betul. Oke. Neneng bisik banget, Neneng. Oke, yang lain harap kondusif ya. Dilihat pekerjaan temannya. Kalau ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Oke, ayo. Ayo, dikerjakan. Bikin grafiknya kan, Bu? Iya, bikin grafiknya dong. Oke. Udah? Belum, Bu. Sabar, Bu. Bentar, Bu. 2, Yang nomor selanjutnya ada yang mau maju? 2. Arianti, Bu. Oke, Arianti. Oh, Arianti nomor 3. Ay. Spidolnya kayaknya nggak bisa ya, yang lainnya ya. Kayaknya ini bisa, coba Arianti sambil maju, takut waktunya habis. Sambil, iya nomor 3. Di sampingnya. Sudah, Ibu. Oke. Coba sambil dijelaskan, sambil Arianti boleh tetap menulis. Dijelaskan, Oke. oke. Yang lain coba diperhatikan. Jadi kan di situ ada tabelnya, Bu. Ya. Dengan fungsinya adalah X kuadrat. Yap. Gitu Terus? kan? Jadi di soal itu udah disediakan X-nya dari min 2 sampai 2. Oke. Lalu kita masukkan aja ke X kuadratnya. Oke. Kita substitusikan. Jadinya Substitusi. kita dapat nilai Y-nya itu adalah 4, terus 1, 0 pangkat 2, 0, 1 pangkat 2, 1, dan 2 pangkat 2 itu 4. Oke. Lalu kita gambar deh grafiknya, kita cocokkan. Oke, coba teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, betul gak jawabannya sama atau enggak? Betul. Oke, berarti betul ya jawabannya Rangga. Oke, next mungkin. Rangga boleh jelasin yang nomor 2? Saya. Ya, yang fungsi-fungsinya yang A lebih dari atau kurang darinya Oh. gimana berarti? Kalau misalnya yang nomor 2 itu, kalau misalnya A-nya itu lebih dari 0, tadi saya coba-coba, itu kurvanya terbuka ke atas, Bu. Jadi dia ke atas gini, sama kayak yang itu. Senyum. Iya, senyum. Kurvanya senyum. Gitu. Oke, Senyum. terus? Nah, gitu. Jadi bagaimana bentuk grafiknya? Jadi terbuka ke atas. Terus Terbukanya ke yang atas. A-nya tuliskan fungsi-fungsi yang A lebih dari 0 itu ada di D dan B. Yang mana? Ini B dan D. B dan D. Karena Ya. nilai A-nya berapa kalau yang di B? 1, 1. Kalau yang di D? 3. 3. Oke, betul. Plus dia, Bu. Positif. Positif. Betul. Terus? Nah, kalau yang B-nya
A itu kurang dari 0, berarti dia sebaliknya, Bu. Kurvanya dia ke bawah, sedih. Gitu. Sedih. Oke. Nah, gitu sedih. Nah, terus yang itu yang kurang dari 0 itu adalah A, C, dan E. A, C, dan E. Oke. Betul C ya? dan E, betul. Lagi, Bu? Yang selanjutnya boleh? Oh, lagi nih, Bu. A yang sama dengan nolnya. Oke, mengapa dalam daftar fungsi kuadrat di atas tidak ada fungsi dengan nilai A sama dengan 0? Sesuai sama sifat di awal, Bu. Oke. Aturan kalau misalnya A-nya dia sama dengan 0, maka udah bukan persamaan kuadrat lagi. Oke, good. Berarti memperhatikan ya. Betul ya jawabannya Iyalah, Bu. semuanya ya? Oke, ya boleh duduk. Udah, Ya. makasih, Terima Bu. kasih. Keren deh. Tapi mic-nya aja. Oke, Arianti udah? Belum, Bu. Semangat Arianti. Asik. Arianti nomor 3 dan 4 ya? Iya, Bu. Nomor 5? Ada yang mau maju? Nomor 5? Oke, boleh maju Fauzia. Kayak yang tadi ini ya? Coba ini. Arianti juga kelompok kamu. Tadi yang mana nilainya, Pak? Tauri juga kelompok kamu. Oh iya, itu mah cesan aku. Oh iya, Bu Tauri. Kan ada di buku. Kan aku suruh kamunya tetap buka. Oh gitu? Iyalah. Gak ada lagi spidolnya. Oke, udah belum? Oke, yang lain tetap kondusif ya, sambil temannya mengerjakan jawaban di depan. Yang nomor 4, tapi saya baru nomor A sama B aja, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Oke, boleh? Udah selesai dijelaskan ke teman-teman yang lain. Oke, yang lain coba diperhatikan. Nah, itu kan nomor 3, perintahnya dicari titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu Y. Berarti kalau cari titik potong terhadap sumbu Y, X-nya itu sama dengan 0. Nah, ini tinggal kalian masukin aja X-nya 0, nanti dapat Y-nya 0. Jadi fx itu sama ibaratnya kayak Y ya, Bu. Betul. Ya, Y sama dengan. Nanti masukin X-nya 0, dapat Y-nya 0. Ini juga bawahnya sama ya, teman-teman. Tinggal masukin aja X-nya 0, nanti dapat Y-nya. Nah, terus kita lihat dulu juga nih kolom C-nya. C itu kalau dari persamaan kan dia yang konstanta ya. Ya, Nggak konstanta. ada variabelnya, berarti kalau di persamaan yang A dia nggak ada, Bu. Makanya saya tulisnya 0. Oke. Terus kalau persamaan yang B-nya ada nih min 3. Berarti tulis min 3. Terus yang C ada 2, tulis 2. Yang D min 9, yang F itu 4. Oke, betul. Oke, berarti kalau disimpulkan untuk setiap fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, titik potong grafik dengan sumbu y terletak pada koordinat apa? C-nya. Koordinatnya apa? 0, 0, C. nah 0, c. Itu nanti harus ditulis ya. Oh, Ini iya, jawabannya Bu. belum ditulis. Oke, next. Sama jawabannya semua nomor 3. Oke, sama. Lanjut, yang nomor 4 gimana? Kan tadi juga suruh lihat di buku ya teman-teman. Kalau di buku itu kalau D-nya atau determinannya itu lebih dari 0, berarti dia punya 2 titik potong. Kalau D-nya sama dengan 0 punya 1 titik potong. Kalau kurang dari 0 nggak punya titik potong. Nah, rumus titik potong tuh udah dikasih tahu tuh yang B kuadrat min 4AC. Berarti Rumus apa itu namanya? determinan. Iya ya, determinan. Rumus apa yang lain? Diskriminan. Rumus apa? Rumus diskriminan. Ya, saya aksen Inggris Ibu. Oh iya, oke. Walaupun agak beda jauh gitu ya. Jauh sekali. Oke, lanjut. Terus berarti dari fungsi ini kita
kita tentuin dulu ya Bu, A, B, C-nya yang mana. Ya, Kalau betul. yang ini kan A-nya -1, B-nya nggak ada, C-nya juga nggak ada. Berarti nanti B-nya 0, A-nya tadi -1, C-nya 0. Nah ini Hasilnya? kalau dihitung 0. Ya, Berarti oke. berdasarkan buku D-nya itu punya 1 titik potong. Oke, karena D-nya itu nilainya 0 sama dengan 0. sama dengan 0. Oke, terus Terus kalau yang B, ini kan ada ya teman-teman. ayo Ada yang lainnya A-nya diperhatikan. itu 1, B-nya itu -2, C-nya itu -3. Berarti tinggal masukin ke rumusnya, B-nya -2, A-nya 1, C-nya -3. Berarti -2 pangkat 2, 4. -4 kali 1 kali -3 itu plus Jadi 12. positif Jadi 12. hasilnya D-nya 16 Bu, dan dia lebih dari 0. Berarti dia punya 2 titik potong. Oke, good. Tuh, tepuk tangan untuk Arianti. Oke, boleh duduk. Oke, lanjut. Nomor selanjutnya yuk dipercepat untuk Fauzia dijelaskan. Oh, ini nggak bisa kelihatan. Nentuin sumbu simetri dari setiap grafik. Contohnya sumbu simetri dari soal yang fx sama dengan x Yang lain kuadrat tolong tambah kondusif ya. x sama dengan 0 ini biar cepat saya ngerjain 2 aja. Yang pertama ini yang persamaan yang soal B, x kuadrat min 2x min 3, terus tinggal substitusiin ke rumusnya yaitu min b per 2a. Jadi hasilnya sama dengan 1. Terus yang D itu yang 3x kuadrat min 6x min 9. Substitusiin lagi ke rumusnya, hasilnya juga 1. Oke, jadi rumus untuk mencari sumbu simetri apa Fauzia? Min b per 2a. Oke, good. Betul ya, sama semuanya ya. Oke, boleh duduk. Oke, karena sudah terjawab, yuk kita lanjut. Kita lihat kembali, boleh dilihat lagi materinya. Nah ini tadi ya, ini jawaban dari hasil kerja kalian semua. Jadi kalau misalnya A-nya itu nilainya lebih dari 0, berarti grafiknya akan terbuka ke atas. Kalau misalnya A-nya kurang dari 0, berarti grafik terbuka ke bawah. Berarti kalau yang ini karena nilai A-nya itu 1 ya, 1 lebih dari 0 berarti dia ke atas. Ini jawabannya. Yap. Oke, nah ini tadi ya pengaruh diskriminan. Jadi dia mempengaruhi titik potong terhadap sumbu X. Ini tadi yang Arianti sudah jawab nomor 4. Jadi kalau misalnya D-nya nanti dia lebih dari 0, berarti dia akan memotong 2 titik. Akarnya nilainya real. Kalau misalnya D-nya sama dengan 0, dia memotong di 1 titik. Itu juga akarnya real. Tapi kalau nanti D-nya kurang dari 0, berarti tidak memotong di sumbu X. Atau bisa jadi nanti dia di buku juga dijelaskan punya 2, tapi akarnya imajiner. Oke. Nah, kalau misalnya ini coba ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab yang gambar pertama? Ya, drag and drop. Pasangkan fungsi berikut dengan gambar grafik yang sesuai. Harus cari nilai diskriminannya dulu ini. Yang paling atas buat yang tengah. Yang paling atas buat yang tengah, kenapa? Karena diskriminan yang paling atas 0. Kan itu A-nya 1. B kuadrat. Min 4 kali 4C. Yang mana? Yang atas yang kiri, betul. Yang atas yang ini. Kan B kuadrat. B kuadrat. Min 4 Masih ada kali pungsi. 1 kali 4. 16 dikurang 16 kan 0. Jadi aku salah apa? Mana serius? Coba di Mana B kuadrat min 4AC. B-nya berarti min 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 4. oh iya, harusnya Itu bukan tambah 4 bukan kali 4. oh ya sorry. Berarti 16 dikurang sama dengan 0 ya? Oh ya, berarti itu harusnya iya, betul. Salah ya. Ini berarti di sini ada kesalahan. Tapi paham ya, berarti di sini harusnya berarti determinannya itu sama dengan 0. Tempatnya ketukar berarti. Iya, tempatnya ketukar. Coba kita lihat. Itu benar kok. Oh, benar. Benar. Yang ini tadi ini dia lebih dari 0, hitungnya diskriminannya, terus yang itu ini yang sama dengan dan itu yang kurang dari. Oke, ini refresh ini ya rumusnya ya, titik potong. Masih inget ya? X
1,2. Kalau misalnya nanti dia nggak bisa difaktorisasi, berarti kita pakai rumus ABC. Ini namanya rumus ABC, oke? Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Ini titik potong terhadap sumbu Y, ini yang tadi Fauziah kerjakan nomor 5, jadi nanti nilainya itu 0, C, gitu ya, gampang. Kalau terhadap sumbu Y berarti nilai apa yang 0? X. Kalau misalnya terhadap sumbu X berarti nilai apa yang? Y. Oke, terus di sini ada rumus titik puncak parabola. Nanti dicari dulu berarti min B per 2A, D per min 4A. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak. Oke. Ya, coba dibuka handphonenya, kita quiz. Teman-teman kita kuis dulu. Kenapa? Individu. Ya udah, kelompok. Gak ada jaringan. Kenapa susah sinyalnya? Nama aku Rangga, Bu. Sudah belum? Ayo, ditunggu waktunya 1 menit untuk scan barcode-nya. Aku berdua sama Abi nih, Bu. Aku bertiga sama Abi, Bu. Ayo dikerjakan. Nanti kalau yang nggak mengerjakan berarti nggak ada nilainya. Oke. Sudah di-scan semua? Siska sudah? Oke, coba. Ada yang belum? Lagi? Oke. Aku juga, Bu, sama Rangga. Bisa nggak? Namanya siapa? Namanya Adi, Bu. Namanya kelompok Anjay. Linknya? Atau kodenya. Nih kodenya. Oh, itu aja. Bentar, Bu. Mana Rangga kelompok kita? Mana ini? Belum ada yang masuk? Bentar, Ibu. Belum. Ayo. Sampai 15.20 ya. Sampai 15.20. 15.20. Sudah bisa? Bisa nggak? Login. Lanjutkan dengan Google, berarti kamu harus login. Langsung aja. Ya, itu juga bisa kan? Bisa? Aku nggak bisa login, Bu. Kenapa nggak bisa login? Jaringannya itu. Jaringan ya, aduh. 258 258 81. 081. Sudah? Siska sudah? Oke. Yang di belakang Eva udah? Nata, Caca, Permas? Oke. Ayo. Udah 15.20. Ayo cepetan. Kita tinggal Rangga ya. Ayo. Ini banyak loh namanya di sini. Bu. Iya, ayo. Ayo. Ayo dipercepat. Ikut kode lagi sih. 18. Udah belum? Bisa nggak? Dah, ayo. Putra aja namanya. Dah ya. Kita mulai ya. Siap? Oke. Udah? Ayo diperhatikan. Siap, Bro. Sumbu simetri apa? Reskia di atas. Kenapa? Tadi apa sumbu simetri? Ini yang nomor 5 tadi yang Fauzia jawab. Min B per 2A. Siapa itu namanya kok? Riz. Ah, Dini. Bisa? Siapa yang paling aneh? Bisa? Ayo, bisa? Ini sumbu simetri yang nomor 5. Min B per 2A. Sudah? Scroll, Bu. Kenapa? Waduh.
Udah semua belum? Udah submit semua belum? Ayo. Ibu aku ranking terakhir. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Udah? Kamu udah? Sabar mau foto pemenangnya. Udah belum? Udah semua? Sorry nih, aduh. Udah semua belum? Kalau ditanya ya. Oke, kalau udah dijawab dong. Sudah ya, berarti ya. Aku ranking terakhir. Oke. Udah. Siapa yang menang? Oke, tepuk tangan untuk Rangga, Miriska, dan juga Leskia. Oke, sudah ya? Dapat. Oke. Ya, sudah? Cukup? Oke, boleh dikondisikan kembali suaranya semuanya. Oke, karena materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas antusiasnya ya. Nanti dikerjakan, coba nanti dibuka halaman 159. Nanti dikerjakan latihannya nomor 1 sampai 8 ya. Besok kita bahas bersama, oke? Oke, untuk hari ini sudah selesai. Mungkin ada yang mau memberikan resume dulu. Tadi kita belajar apa aja yang masih ingat? Oke, boleh siapa? Pamba. Jadi kalau nilai A-nya lebih besar dari 0 dia tersenyum, Bu. Oke, tersenyum tuh maksudnya dia gimana? Terbukanya ke atas. Terbukanya ke atas. Oke, Kalau dia terus? kecil, dia cemberut. Oke, terbukanya ke bawah. Oke, terus ada lagi? Terus persamaan kuadrat sama fungsi kuadrat itu beda. Ada lagi? Terus sumbu simetri tadi, Sumbu Bu. simetri apa rumusnya? Min B per 2A. Min B per 2A. Terus? Apa Rangga lanjutin? Tadi ada rumus ABC juga. Rumus ABC. Terus kalau nilai D-nya lebih dari 0, memiliki berapa akar atau titik potongnya? 2. Kalau D-nya sama dengan 0, 1. D-nya kurang dari 0? Tidak ada. Oke, good. Berarti inget ya semuanya ya. Aku mah pinter. Oke, terima kasih. Nanti dikerjakan tugasnya, jangan lupa besok kita bahas bersama. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.